Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 61-70. Pemerintah Indonesia bersama negara-negara tujuan penempatan pekerja migran meningkatkan komitmen bilateral. Hal tersebut dilakukan agar mencegah tenaga kerja ilegal masuk ke negara-negara tujuan. Selain memperketat pengawasan pada pintu keberangkatan, pemerintah juga menyelenggarakan program pemulangan pekerja. Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Minggu 24 tahun 2019 mengatakan penempatan pekerja migran secara non-prosedural telah menjadi perhatian dunia internasional. ILO atau Organisasi Buruh Internasional misalnya menyoroti negara-negara yang masih mau menerima pekerja migran ilegal. Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sudah disahkan pada November 2017. Masih ada saja kasus pekerja migran Indonesia, khususnya pada sektor informal yang diberangkatkan dengan prosedur yang tidak sesuai atau tidak sah. Kepala Subdirektorat Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan pekerja migran Indonesia mengikuti program amnesti dibuka sejak 12 Desember 2018 dan berakhir 12 Juni 2019 dari pemerintah Jordania yang telah berdomisili di negara itu lebih dari 8 tahun. Mereka bermasalah karena berstatus pekerja tanpa dokumen kerja ilegal. Sebelum April 2019, sudah 38 pekerja migran ilegal asal Indonesia yang pulang ke tanah air karena mengikuti program itu, dan masih ada 1.040 pekerja migran Indonesia lagi yang menunggu giliran pulang. Selain Jordania, Arab Saudi juga pernah menyelenggarakan program yang sama. Bahkan, Malaysia kerap menyelenggarakan program pemulangan pekerja migran asal Indonesia yang pelaksanaannya menggandeng pihak swasta sehingga ongkos pemulangan menjadi mahal. Kementerian Ketenagakerjaan bersama lintas kementerian dan lembaga berupaya meningkatkan perlindungan saat proses sebelum keberangkatan, seperti pengurusan dokumen legal yang diperlukan tenaga kerja di luar negeri yang dilakukan di kantor layanan terpadu satu atap. Pemerintah daerah, mulai desa sampai provinsi, dilibatkan dalam pengawasan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengamanatkan sekitar 23 peraturan turunan pelaksanaan harus disederhanakan yang diharapkan selesai dalam 2 tahun, dan 14 peraturan sudah selesai. Namun, kendala utamanya adalah sinkronisasi dengan peraturan yang sudah ada, kementerian dan lembaga lain. Seperti rancangan peraturan pemerintah tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yang berprofesi sebagai anak buah kapal yang sudah diatur dalam regulasi Kemhub. Nomor 64 soal UTBK 2019. Simpulan berikut ini yang paling sesuai dengan grafik tersebut adalah A. Jumlah TKI di luar negeri setelah tahun 2012 pada umumnya mengalami penurunan. B. Jumlah paling sedikit TKI yang bekerja di luar negeri terjadi pada tahun 2016. C. Di wilayah Timur Tengah, jumlah TKI setiap tahunnya selalu mengalami fluktuasi. D. Jumlah TKI di wilayah Eropa dari tahun ke tahun selalu lebih rendah daripada di Amerika. E. Dalam 4 tahun terakhir, jumlah TKI terbanyak terjadi pada tahun 2018-2019. Jawabannya adalah A. Simpulan yang paling sesuai dengan grafik tersebut adalah jumlah TKI di luar negeri setelah tahun 2012 pada umumnya mengalami penurunan.